Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila Awistamulisa dengan NIM S1 A1230096 dari jurusan S1 Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum kelas genap. Di sini saya akan membahas makalah saya dengan judul Masalah Lingkungan di Kirgistan. Pada makalah saya terdapat daftar isi yang berisikan kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, dan 1.3 tujuan pembahasan, serta bab 2 yaitu pembahasan terdiri dari 2.1 polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati. Kemudian ada 2.2 penyebab polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kirgistan. 2.3 proses polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kirgistan. 2.4 dampak polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kirgistan, serta 2.5 cara mengatasi polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kirgistan. Kemudian pada bab 3 saya itu penutup, terdapat 3.1 kesimpulan dan 3.2 saran. Setelah itu ada daftar pustaka. Baik, saya akan membahas bab 1 saya, yaitu pendahuluan. Di bab 1 saya itu ada 1.1 latar belakang. Latar belakang saya yaitu akses penduduk terhadap prasarana dan sarana air limbah permukiman pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya, serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin mudah akses penduduk terhadap fasilitas prasarana dan sarana air limbah permukiman, serta pemahaman tentang hygiene, maka semakin kecil kemungkinan akan terjadinya kasus penyebaran penyakit epidemi. Nur Mutia et al. 2018. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit. Ilmu kesehatan lingkungan mempelajari dinamika hubungan interaktif antara kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan komponen lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat umum. Menurut WHO, World Health Organization, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut WHO, pengertian dari kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya berarti suatu keadaan yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan definisi dari lingkungan menurut Encyclopedia of Science and Technology 1960 adalah sejumlah kondisi di luar dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme, dan menurut Slamet Riyadi tahun 1976 yaitu tempat pemukiman dengan segala sesuatunya di mana organismenya hidup beserta segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak dapat diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme. Masalah-masalah kesehatan sudah ada sejak manusia menghuni planet bumi ini. Banyak masalah kesehatan yang mereka hadapi disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitar mereka seperti benda mati, makhluk hidup, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain.
Namun, pada waktu itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, setiap apa yang terjadi selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistik. Pada abad ke-19, terjadi revolusi industri di Inggris. Era industrialisasi ini menimbulkan masalah baru pada masyarakat Inggris berupa munculnya daerah pemukiman kumuh, akumulasi buangan, dan kotoran manusia. Masalah sosial dan kesehatan yang mana terjadi di kota-kota besar. Chandra 2007. Setelah itu ada 1.2 rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada makalah rekayasa penyataan lingkungan ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, apa saja penyebab terjadinya polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan. Yang ketiga, bagaimana proses polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati yang terjadi di Kyrgyzstan. Yang keempat, bagaimana dampak polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan. Dan yang kelima, bagaimana cara mengatasi polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan. Setelah itu ada 1.3 tujuan pembahasan. Adapun tujuan pembahasan pada makalah rekayasa penyataan lingkungan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab terjadinya polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui proses kualitas udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati yang terjadi di Kyrgyzstan. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui dampak polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan. Serta yang kelima, untuk mengetahui cara mengatasi polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan. Pada bab 2 pembahasan saya terdiri dari 2.1 polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati. 2.1 ini terbagi menjadi 2.1.1 polusi udara. Polusi udara adalah kontaminasi lingkungan dalam atau luar ruangan oleh zat kimia, fisik, atau biologis apapun yang mengubah karakteristik alami atmosfer. Alat pembakaran rumah tangga, kendaraan bermotor, fasilitas industri, dan kebakaran hutan merupakan sumber pencemaran udara yang umum. Polutan yang menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat meliputi materi partikulat, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Polusi udara luar dan dalam ruangan menyebabkan penyakit pernapasan dan penyakit lainnya, serta merupakan sumber penting kesakitan dan kematian. Data WHO menunjukkan bahwa hampir seluruh populasi global, 99%, menghirup udara yang melebihi batas pedoman WHO dan mengandung polutan tingkat tinggi, dengan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menderita paparan tertinggi. Kualitas udara sangat erat kaitannya dengan iklim bumi dan ekosistem secara global. Banyak penyebab polusi udara, yaitu pembakaran bahan bakar fosil, juga merupakan sumber emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, kebijakan untuk mengurangi polusi udara menawarkan strategi yang saling menguntungkan bagi iklim dan kesehatan, menurunkan beban penyakit yang disebabkan oleh polusi udara, serta berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di 2.1.2 yaitu perubahan iklim global, dapat dijelaskan bahwa perubahan iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan
Pemanasan global. Pemanasan global sendiri adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih, di mana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas, kuantitas, serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu seperti curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode tertentu yang umumnya merentang dari bulan hingga tahunan atau bahkan hingga jutaan tahun. Iklim sendiri berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal. Misalnya saja pada erupsi vulkanik, sinar matahari, serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pada perubahan penggunaan lahan serta penggunaan bahan bakar fosil. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri mengungkapkan perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hingga kemudian mengubah variabilitas iklim alami dan komposisi dari atmosfer global pada suatu periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global ini diantaranya komposisi material atmosfer bumi berupa gas rumah kaca atau GRK yang terdiri dari atas nitrogen, karbon dioksida, metana, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, gas rumah kaca sendiri dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap dalam keadaan stabil. Meski demikian, konsentrasi gas rumah kaca sendiri kemudian kian meningkat dan membuat lapisan atmosfer menjadi semakin tebal. Penebalan pada lapisan atmosfer ini kemudian menyebabkan sejumlah panas bumi menjadi terperangkap di atmosfer dan menumpuk hingga akhir. Di 2.1.3 yaitu lapisan ozon, di mana planet bumi memiliki selimut gas yang menyelimuti beberapa planet atau disebut juga atmosfer. Letak atmosfer berada di ruang angkasa dan di lapisan terluar dari bumi. Atmosfer juga terdiri dari lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer. Salah satu lapisan dari atmosfer bumi yang berfungsi melindungi bumi dari sinar matahari langsung ialah ozon. Melansir dari berbagai sumber, lapisan ozon adalah lapisan yang mengandung molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terdapat pada atmosfer bumi. Lapisan ozon juga menyerap radiasi sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari. Lapisan ozon ini sangat mempengaruhi kehidupan makhluk yang ada di bumi, sebab dengan adanya lapisan ozon, manusia hingga tumbuhan tidak terkena bahaya dari radiasi ultraviolet secara langsung. Terlebih, saat situasi panas yang menyerang di berbagai wilayah, baik Indonesia maupun mancanegara, lapisan ozon sangat bermanfaat melindungi tubuh dari bahaya sinar UV atau ultraviolet. Lapisan ozon atau ozonosfer adalah bagian dari atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 15 hingga 35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini mengandung konsentrasi molekul ozon O3 yang tinggi dan berada di atmosfer. Sekitar 90% ozon atmosfer terjadi di stratosfer, sedangkan sisa ozon lainnya terdapat di troposfer, lapisan atmosfer paling bawah yang membentang dari permukaan bumi hingga stratosfer. Molekul ozon yang berada di dekat permukaan umumnya dihasilkan dari interaksi antara polutan tertentu, seperti nitrogen oksida dan senyawa organik yang mudah menguap, sinar matahari yang kuat, dan cuaca panas. Di pertengahan garis lintang, konsentrasi puncak ozon berada pada ketinggian 20 hingga 25 km. Di wilayah tropis, konsentrasi puncak ditemukan pada ketinggian dari 26 hingga 28 km dan di wilayah kutub sekitar 12 hingga 20 km. Pada 2.1.4 yaitu pengurunan, terdapat desertifikasi merupakan ialah masalah lingkungan yang serius karena mempunyai konsekuensi yang signifikan terhadap ekosistem dan populasi manusia.
seperti menciptakan lahan yang tidak berkelanjutan, membahayakan wilayah daratan bumi, dan berkontribusi terhadap pemanasan global secara keseluruhan. Penggurunan adalah ketika lahan subur dalam kondisi gersang menjadi lebih kering, beralih ke lingkungan gurun yang dapat berkontribusi terhadap erosi tanah, berkurangnya kesuburan tanah, lahan terdegradasi, dan membahayakan permukaan bumi, kesehatan manusia, dan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan. Aktivitas manusia termasuk penggundulan hutan dan eksploitasi akuifer yang berlebihan mempercepat penggurunan, ditambah lagi dengan dampak perubahan iklim yang juga disebabkan oleh manusia dan kerusakan yang diakibatkannya dalam bentuk fenomena cuaca ekstrim seperti kekeringan, angin topan, kebakaran, dan lain-lain. Menurut PBB, lebih dari 24 miliar ton tanah subur hilang setiap tahunnya. Faktanya, saat ini 2/3 bumi sedang mengalami proses penggurunan dan jika tidak ada tindakan yang diambil, 1,5 juta kilometer 1,5 juta kilometer 2 lahan pertanian akan habis. Pada 2.1.5 keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup berasal dari berbagai sumber dalam suatu ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan organisme baik tanaman maupun hewan yang saling berinteraksi satu sama lain juga dengan lingkungan di sekitarnya. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan suatu ekosistem darat memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada biodiversitas lingkungan di kutub. Hal ini disebabkan oleh iklim atau cuaca karena biodiversitas merupakan fungsi dari iklim. Perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan dapat berdampak buruk bagi spesies. Hal itu ialah akan terjadinya kepunahan massal atau spesies. Pada 2.2 yaitu penyebab polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan terdiri dari 2.2.1 yaitu polusi udara. Nah, penyebab polusi udara di Kyrgyzstan ini terdiri dari yang pertama itu pembakaran bahan bakar fosil di mana seperti batu bara dan minyak untuk memproduksi listrik dan energi lainnya menyebabkan polusi udara yang signifikan. Kemudian ada kendaraan berbahan bakar fosil yang dimana seperti mobil truk, pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain juga berkontribusi pada polusi udara. Setelah itu ada pembangkit listrik dan pabrik yang menggunakan bahan bakar atau batu bara atau minyak juga menjadi sumber polusi udara. Setelah itu ada industri garmen yang membuang material-material sisanya ke tempat pembuangan dan dibakar atau diolah untuk menghangatkan rumah juga menyebabkan polusi udara. Juga ada lingkungan alam. Faktor alam seperti cuaca dan topografi juga juga dapat mempengaruhi kualitas udara di Kyrgyzstan. Setelah itu ada 2.2.2 perubahan iklim global yang dimana penyebabnya itu antara lain ada pembakaran bahan bakar fosil, terus ada deforestasi dan degradasi hutan yang dimana hilangnya tutupan hutan yang penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghadapi perubahan iklim. Setelah itu ada penggunaan lahan pertanian yang tidak efektif seperti mulsa, tumpang sari, agroforestry, dan pengelolaan air yang lebih baik dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan pertanian. Kemudian ada penggunaan batu bara dalam volume yang sangat besar, ada penggunaan lahan untuk industri garmen,
Ada penggunaan lahan untuk pertanian cerdas iklim, penggunaan lahan untuk solusi bioekonomi, penggunaan lahan untuk mitigasi perubahan iklim, penggunaan lahan untuk adaptasi perubahan iklim, serta penggunaan lahan untuk solusi berbasis alam. Kemudian ada 2.3 yaitu lapisan ozon. Penyebab penepisan lapisan ozon di Kyrgyzstan adalah berasal dari bahan-bahan kimia industri, terutama zat pendingin, pelarut, propelan, dan agen peniup busa, halokarbon, klorofluorokarbon, CFC, HCFC, halon, yang dirujuk sebagai zat penipis ozon. Senyawa ini dibawa oleh angin ke stratosfer setelah diemisikan dari permukaan dan melepas atom halogen melalui fotodioksiasi yang mengatalisis pemecahan ozon menjadi oksigen. Setelah itu ada 2.2.4 penggurunan. Di penggurunan ini terdapat penyebab-penyebabnya itu seperti kekeringan, perubahan iklim, aktivitas pertanian, penggembalaan hewan berlebih, penggundulan hutan. Kemudian di 2.2.5 yaitu keanekaragaman hayati, di mana penyebab-penyebabnya dapat terdiri dari yang pertama ada keanekaragaman hayati laut. Segitiga terumbu karang dianggap sebagai pusat keanekaragaman hayati laut di dunia, dengan 76% dari seluruh spesies terumbu karang dan 37% dari seluruh spesies ikan terumbu karang yang diketahui. Kemudian ada keanekaragaman hayati di darat, seperti Nildi Atak George Complex of Sacred Sites di Kyrgyzstan memiliki potensi besar untuk mengubah zona tersebut ke situs istirahat populer dan wisata rohani dengan keanekaragaman hayati yang unik dan kebersihan lingkungan. Kemudian ada keanekaragaman hayati air. Meskipun terkurung daratan, Kyrgyzstan menghadapi tantangan yang signifikan akibat perubahan iklim, termasuk kelangkaan air, kekeringan, dan penggurunan yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati air. Kemudian ada keanekaragaman hayati hutan. Hutan di Kyrgyzstan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan beberapa spesies yang terancam punah dan perlu dilindungi untuk memastikan keberlangsungan keanekaragaman hayati. Setelah itu ada keanekaragaman hayati sungai. Sungai di Kyrgyzstan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan beberapa spesies yang terancam punah dan perlu dilindungi untuk memastikan keberlangsungan keanekaragaman hayati. Seterusnya ada keanekaragaman hayati di perairan, di tanah, di udara, serta air tanah dan air permukiman. Di 2.3 yaitu proses polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan terbagi dari 2.3.1 polusi udara, di mana proses polusi udara itu dapat terjadi dari penggunaan batu bara, bakaran sampah, serta industri garmen. Kemudian ada 2.3.2 perubahan iklim global, yang dimana prosesnya itu terdiri dari efek gas rumah kaca, penggunaan bahan bakar fosil, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC yang tidak terkontrol, gas buang industri, serta perubahan orbit bumi. Setelah itu ada 2.3.3 yaitu lapisan ozon, di mana prosesnya itu terdiri dari pembentukan ozon seperti sinar ultraviolet dari matahari mengenai molekul oksigen O2 di stratosfer, membelah mereka menjadi atom oksigen individu O. Kemudian ada atom oksigen kemudian digabungkan dengan O2 tidak terputus untuk menghasilkan ozon atau 3. Kemudian ada fungsi lapisan ozon. Lapisan ozon berada di stratosfer antara 15 hingga 35 km di atas permukaan bumi dan mengandung molekul ozon. Fungsi utama lapisan ozon adalah menyerap radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya dari matahari sehingga melindungi bumi dari kerusakan. Setelah itu ada penipisan lapisan ozon, di mana penipisan lapisan ozon terjadi ketika bahan kimia mengandung senyawa klorin dan bromin seperti CFC, HCFC, halon, dan metil bromida mengurai ikatan ozon menjadi oksigen.
Dan penipisan ini dapat menyebabkan meningkatnya kasus katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh, kanker kulit, dan menghambat pertumbuhan tanaman. Setelah itu ada penghapusan bahan kimia yang dimana protokol Montreal yang ditandatangani pada 1987 telah membantu menghentikan perubahan iklim dengan menghapus bahan kimia yang merusak lapisan ozon secara global. Upaya ini diperkirakan akan generasi dalam 40 tahun ke depan menurut Sekretaris Eksklusif Sekretariat Ozon UNEP Mekseki. Kemudian ada 2.3.4 yaitu penggurunan, di mana proses-prosesnya itu terdiri dari perubahan iklim seperti kekeringan berkepanjangan yang disebabkan oleh perubahan iklim global telah menyebabkan penurunan produktivitas lahan dan meningkatkan kerugian tahunan mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ada kegiatan manusia di mana pengawal hutanan dan praktik pertanian yang tidak layak telah menyebabkan degradasi lahan, menghilangkan vegetasi dan hewan liar, serta mengurangi ketersediaan sumber daya air. Setelah itu ada dampak ekonomi, di mana penggurunan telah menyebabkan penurunan penghasilan masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan mendorong migrasi untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dan ada mitigasi dan pencegahan, di mana praktik pertanian berkelanjutan, penghutanan kembali, dan reklamasi lahan dapat membantu mengurangi penggurunan. Setelah itu ada 2.3.5 keanekaragaman hayati, di mana proses-proses yang terjadi di Kyrgyzstan itu ada konservasi keanekaragaman hayati, kebijakan dan hukum, kustodian dan budaya, serta mitigasi dan pencegahan. Pada 2.4 yaitu dampak polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan terdiri dari 2.4.1 yaitu polusi udara, di mana dampak-dampaknya itu ada 1. Pengaruh pada kesehatan. Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Kemudian ada penyebab pencemaran udara, di mana emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah dan limbah padat adalah beberapa penyebab utama pencemaran udara di Kyrgyzstan. Setelah itu ada upaya mitigasi. Aktivis lingkungan Kyrgyzstan telah menemukan cara untuk mengurangi polusi dengan menggunakan teknik menjahit tradisional untuk mendaur ulang sampah tekstil dan menciptakan berbagai macam selimut, baju, dan aksesoris yang berwarna-warni. Setelah itu ada kualitas udara. Stasiun Pemantauan Kualitas Udara GAIA menggunakan sensor partikel laser untuk mengukur polusi partikel PM2,5 dan PM10 secara real time. Setelah itu ada 2.4.2 perubahan iklim global, di mana dampak-dampaknya yang pertama itu ada pengaruh pada kesehatan, sama seperti pada 2.4.1 tadi. Kemudian ada penyebab pencemaran udara, upaya mitigasi, kualitas udara, dampak pada pertanian, serta dampak pada ekonomi. Setelah itu ada 2.4.3 lapisan ozon, di mana dampak-dampaknya tuh yang pertama ada pengaruh pada kesehatan, penyebab pencemaran udara, upaya mitigasi, kualitas udara, dampak pada pertanian, dampak pada ekonomi, dan dampak pada ekonomi. Kemudian ada 2.4.4 penggurunan, di mana dampak-dampaknya seperti pengaruh pada kesehatan, penyebab penggurunan, upaya mitigasi, kualitas udara, serta dampak pada ekonomi. Setelah itu ada 2.4.5 keanekaragaman hayati, di mana dampak-dampaknya terdiri dari konservasi keanekaragaman hayati, kebijakan dan hukum, upaya mitigasi, kualitas udara, dampak pada ekonomi, serta dampak pada kesehatan. Setelah itu 2.5 cara mengatasi polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan. Yang terdiri dari 2.5.1 polusi udara. Pada polusi udara ini cara mengatasinya di Kyrgyzstan seperti upaya mitigasi, yang dimana praktik pertanian berkelanjutan, penghutanan kembali, dan reklamasi lahan dapat membantu mengurangi penggurunan.
Kemudian ada teknik daur ulang. Seorang seniman, Chopana Alamanova, menghadirkan solusi atas permasalahan polusi dengan menggunakan teknik menjahit tradisional kurak untuk mendaur ulang sampah tekstil dan menciptakan berbagai macam selimut, baju, dan aksesoris yang berwarna-warni. Inisiatif ini mempopulerkan kurak dan membantu mengurangi polusi. Kemudian ada kebijakan dan hukum. Salah satu prioritas Agent adalah untuk mengembangkan perlindungan hukum bagi situs suci. Menurut para ahli dan pembawa pengetahuan tradisional, isu sentral adalah aturan yang mengatur perilaku dalam situs suci Kyrgyzstan dan pengakuan dari pentingnya budaya dan ekologi. Kemudian ada pengawetan udara. Stasiun Pemantauan Kualitas Udara GAIA menggunakan sensor partikel laser untuk mengukur polusi partikel PM2,5 dan PM10 secara real time. Kemudian ada prediksi iklim dan cuaca serta peringatan dini early warning yang selama ini selalu dikeluarkan oleh otoritas BMKG. Kemudian ada upaya pendidikan di mana aktivitas lingkungan Kyrgyzstan telah menemukan cara untuk mengurangi polusi dengan menggunakan teknik menjahit tradisional. Setelah itu ada 2.5.2 perubahan iklim global, di mana cara mengatasinya itu seperti upaya mitigasi, teknik daur ulang, kebijakan dan hukum, pengawetan udara, prediksi iklim dan cuaca, upaya pendidikan, kustodian dan budaya, upaya konservasi. Setelah itu ada 2.5.3 lapisan ozon, di mana cara mengatasinya seperti upaya mitigasi, teknik daur ulang, kebijakan dan hukum, pengawetan udara, prediksi iklim dan global, upaya pendidikan, kustodian dan budaya, serta upaya konservasi juga. Setelah itu ada 2.5.4 penggurunan, di mana cara mengatasinya terdiri dari upaya mitigasi, teknik daur ulang, kebijakan dan hukum, pengawetan udara, prediksi iklim dan cuaca, upaya pendidikan, kustodian dan budaya, serta upaya konservasi. Setelah itu ada 2.5.5 keanekaragaman hayati, di mana cara mengatasinya itu terdiri dari upaya mitigasi, teknik daur ulang, kebijakan dan hukum, pengawetan udara, prediksi iklim dan cuaca, upaya pendidikan, kustodian dan budaya, serta upaya konservasi. Pada bab 3 penutup dapat ditarik kesimpulan di mana kesimpulan dari polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan yaitu yang pertama, polusi udara. Polusi udara di Kyrgyzstan sangat berbahaya dengan konsentrasi PM2,5 yang melebihi batas WHO. Bishkek, ibu kota negara, adalah salah satu kota paling berpolusi di dunia. Kemudian, perubahan iklim global. Perubahan iklim global adalah suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Pemanasan global adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih. Gas rumah kaca seperti CO2, metana, dan gas berfluorinasi adalah penyebab utama perubahan iklim global. Kemudian yang ketiga ada lapisan ozon. Lapisan ozon di Kyrgyzstan sangat penting untuk melindungi bumi dari sinar UV berbahaya. Penggurunan dan polusi udara dapat menyebabkan degradasi lapisan ozon. Yang keempat ada penggurunan. Penggurunan di Kyrgyzstan sangat berbahaya dengan hampir 70% populasi hewan mengalami penurunan drastis dalam 50 tahun terakhir. Upaya konservasi seperti snow leopard dan snow leopard konservansi telah berupaya untuk melestarikan macan tutul salju dan mengembangkan komunitas di dekat habitatnya. Setelah itu ada keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan menurunnya produktivitas pertanian dan perkebunan. Nah, setelah kesimpulan tersebut dapat ditarik lagi sebuah saran, di mana ada pun saran untuk mengatasi polusi udara, perubahan iklim global, lapisan ozon, penggurunan, dan keanekaragaman hayati di Kyrgyzstan, yaitu dengan cara kita dapat melakukan penanaman pohon, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan energi di rumah, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, mengurangi penggunaan listrik berlebihan, menjaga lapisan ozon, mengurangi penggurunan,
meningkatkan keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, serta meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim. Sekian isi dari makalah yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.